Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses penjagaan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan
warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus, kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar.
Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja, karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar.
Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut
ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya,
Airin untuk maju jadi cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar.
Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Arin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah bentuk bukti nyata bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah keputusan. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024.
Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dan beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk
bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Adi Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada.
Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah potensi. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan.
Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan.
Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan ke KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten.
Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka.
Golkar sangat impulsif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya, sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung.
sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mereka. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra,
Andra Soni di Pilkada Banten dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten
yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka.
Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin
usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mereka. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusuma. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusuma tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi.
Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP. Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta
untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir
kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, Paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta,
Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal berbentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah keputusan. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten.
Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar.
Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun
untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar.
Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui,
Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini.
Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi
untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dan beberapa
kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD.
Sementara itu, ada dua parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar.
Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten.
Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka.
Golkar sangat impulsif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung.
sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra,
Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan Provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten
yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka.
Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani
dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mereka. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade.
Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama.
Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan
kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah sebuah bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusuma. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusuma tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP. Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah sebuah bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar.
Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmi Diani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun
untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah potensi. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, Paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya,
Airin untuk maju jadi cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar.
Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Arin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan ke KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024.
Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk
bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses penjagaan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmi Diani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada.
Dan ini salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan.
Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan.
Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten.
Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka.
Golkar sangat inklusif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya, sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah yang besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung.
Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusuma. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusuma tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan paslon, Andra Soni Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP. Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra,
Andra Soni di Pilkada Banten dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten
yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka.
Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin
usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan ke KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi.
Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir, kami tidak akan minta
untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP
jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan,
kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan.
Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Arin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran.
Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun.
demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmi Diani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda.
Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah keputusan. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten.
Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusuma. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar.
Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak.
Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo.
kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat.
Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP. Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten.
Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah.
Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP.
Pak Adi Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka, Golkar sangat inklusif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Adi Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung.
Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra,
Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan Provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses penjagaan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten
yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka.
Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin
usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi.
Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir.
Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmi Diani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP
jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar,
Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah yang besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten.
Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusuma. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusuma tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP. Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar.
Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmi Diani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk
ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar.
Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah yang besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui,
Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah sebuah bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini.
Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi
untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mohtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dan beberapa
kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah keputusan. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD.
Sementara itu, ada dua parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar.
Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten.
Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka.
Golkar sangat inklusif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Adi Sumarti, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmi Diani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmi Diani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung.
Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra,
Andra Soni di Pilkada Banten dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan politik partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencarian Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten
yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, Paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka.
Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani
dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade.
Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama.
Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap
membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar.
Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mohtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mereka. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar.
Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk
ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, Paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar.
Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui,
Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengajaran Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini.
Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi
untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dan beberapa
kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD.
Sementara itu, ada dua parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kelompok besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar.
Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja, karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten.
Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka.
Golkar sangat inklusif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung.
Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra,
Andra Soni di Pilkada Banten dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin. Usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten
yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka.
Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini asal bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin
usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi.
Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah keputusan. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP, jangan khawatir, kami tidak akan minta
untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah bentuk bukti nyata politik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua DPP jangan khawatir
kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmi Diani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024. Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta,
Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap akan bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmi Diani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten.
Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan besok KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus dan mendukung Airin Rahmi Ade Sumardi di pemilihan gubernur, Pilgub, Banten 2024. Partai yang dikomandani Bahlil Lahadalia itu menarik dukungan dan B1 KWK dari Andra Soni Dimyati Natakusumah. Golkar dan PDIP berkoalisi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilgub Banten. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Partai Golkar. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Banten yang juga bakal calon gubernur, Andra Soni. Ia mengaku menghargai keputusan politik tersebut meski sebelumnya telah menerima B1 KWK dari Golkar. Andra mengaku akan tetap istiqomah dalam menghadapi pertarungan pemilihan gubernur Banten ini. Dari awal ia menyebut sudah menyiapkan diri untuk bertarung dengan Airin Rahmidiani yang menjadi rekan perjuangan di Pilpres 2024. Andra juga menyebut, dirinya dan Dimyati Natakusumah tetap akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Banten, rencananya di hari terakhir pendaftaran. Partai Golkar resmi mencabut dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu kini resmi mencabut formulir B1 KWK yang sudah diberikan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Menurut Bahlil, partainya kini beralih dukungan kepada Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi. Dalam sambutannya, Bahlil menyatakan dukungan itu sekaligus mencabut dukungan dari Golkar sebelumnya yang telah mengusung Andra Dimyati. Dia pun membantah dukungan ini sebagai bentuk reaktif setelah PDIP memberikan dukungan kepada Airin Ade. Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon, paslon, Andra Soni Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 hingga 2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1 KWK dari Golkar. Formulir B1 KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahlil berharap Andra Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera. Sementara itu, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan. Partai Golkar resmi membelot untuk mendukung pasangan calon Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Padahal, Golkar sudah memberikan surat rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai dukungan kepada Airin setelah adanya perbedaan pendapat dari internal Golkar. Karena itu, pimpinan Golkar pun sepakat untuk mengusung kadernya, Airin untuk maju jadi Cagup Banten. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Menteri SDM RI itu menyampaikan Airin adalah rumah dan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, tidak tepat jika nantinya Airin tidak diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi, jelasnya. Lebih lanjut, Bahlil pun tidak masalah cawagup yang menjadi pendamping Airin berasal dari kader PDIP. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka. Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju, sangat kompak, pungkasnya. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar.
Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang bagus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya soal Golkar yang kini berbalik arah kembali mendukung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten 2024. Diketahui, sebelumnya Golkar sempat menarik dukungan untuk Airin maju di Pilkada Banten. Golkar pun memilih mengusung kader Partai Gerindra, Andra Soni di Pilkada Banten, dibandingkan kadernya sendiri. Namun, setelah Airin resmi diusung PDIP di Pilkada Banten, Golkar justru berbalik arah dan kembali mendukung Airin. Menanggapi hal tersebut, Adi menilai, Golkar bersikap demikian karena tak ingin kehilangan kader terbaiknya. Terlebih, Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi kandang Golkar. Selain itu, keluarga besar Airin sangat berperan menjadi lokomotif Golkar di Banten. Sehingga, jika Airin nantinya berpindah ke partai lain, maka akan menjadi kerugian besar bagi Golkar. Menurut Adi, kini Golkar dalam posisi tak punya pilihan. Sebab, Golkar tergabung di Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus di Pilkada Banten, sehingga ia harus mengusung Andra Soni untuk Pilkada Banten. Adi juga berpendapat, sangat berisiko bagi Golkar jika tak mengusung Airin di Pilkada Banten. Pasalnya, basis Golkar di Banten bisa gembos, mengikuti arah mana dukungan politik Airin. Diketahui, Airin berafiliasi dengan dinasti Ratu Atut Khosyah yang berjaya di Banten dalam naungan bendera Golkar. Dinasti ini menempatkan orang-orangnya di beberapa posisi kunci pemerintahan provinsi paling barat Pulau Jawa. Termasuk Atut sendiri yang pernah 2 kali dipidana karena kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar dan jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, juga dipenjara karena korupsi sejumlah proyek di Banten. Wawan sendiri merupakan suami Airin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah ikhlas dengan keputusan Golkar yang menarik dukungan dari Andra Soni di Pilkada Banten. Diketahui Golkar menarik dukungan untuk kader Partai Gerindra Andra Soni di Pilgub Banten 2024. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Selasa 27 Agustus. Golkar mengalihkan dukungan ke Airin Rahmidiani untuk Pilgub Banten. Lobi tersebut dilakukan pada Senin 26 Agustus kemarin, usai Airin Rahmidiani diusung PDIP untuk maju ke Pilkada Banten. Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagup Banten. Namun Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bisa memahami keputusan Golkar. Sebab menurutnya Prabowo Subianto adalah tokoh besar yang akan mengedepankan kemajuan bangsa. Namun Bahlil mengakui belum membicarakan hal itu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Sebab menurutnya dinamika politik adalah hal yang biasa. Menteri SDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan. Membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata objektif bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun
untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini maju, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua DPP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pencalonan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling